Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Paryono. Kali ini kita jalan-jalan ke lahan pertanian untuk melihat para petani padi membajak sawah. Kita akan mempelajari dan melihat cara membajak yang baik dan benar sehingga bisa menghasilkan tanaman padi yang subur, beranakan banyak, dan bisa menghasilkan hasil yang melimpah. Terlihat di belakang kita itu ada seorang petani yang sedang membajak sawah. Mari kita lihat dari dekat, teman-teman. Para petani biasanya dalam menanam padi melakukan pembajakan selama 2 kali. Yang pertama, pembajakan awal dilakukan 1 minggu setelah panen padi. Ini bertujuan agar jerami padi bisa membusuk dan terurai dengan tanah. Selang sekitar 10-15 hari kemudian dilakukan pembajakan kedua seperti yang kita lihat saat ini. Ini bertujuan untuk menggemburkan tanah dan untuk menghilangkan gulma yang ada pada lahan pertanian kita. Di daerah Sutojayan sini biasanya petani menggunakan hand traktor karena lebih cepat dibandingkan menggunakan kerbau ataupun sapi. Meskipun mempunyai banyak kekurangan dan kelebihan. Jika menggunakan hand traktor, itu kedalaman tanah tidak bisa sedalam menggunakan kerbau ataupun sapi. Namun dari segi kecepatan pengolahan tanah, ini lebih cepat menggunakan hand traktor. Dengan mengolah lahan yang baik, diharapkan nanti tanaman padi kita bisa tumbuh sempurna. Terlihat seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari dekat, tanahnya sudah digemburkan dan digenangi air. Dan di sebelahnya lagi ini yang sudah diolah sempurna, karena setelah dibajak itu digaru pakai kayu untuk bertujuan meratakan tanah dan untuk menenggelamkan gulma yang ada. Dengan pengairan yang cukup seperti ini, diharapkan bisa membuat tanaman padi kita tumbuh sempurna, mempunyai anakan yang banyak, dan memiliki tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Kita akan melihat dari dekat nanti proses penggaruan atau perataan tanah menggunakan kayu yang dinaiki oleh petani. Biasanya dengan seperti itu, maka tanah bisa rata sehingga pengairan bisa merata ke seluruh lahan dan diharapkan bisa menekan pertumbuhan gulma. Pembajakan seperti ini dilakukan 1 minggu sebelum tanam, karena setelah dibajak tanah tidak bisa langsung ditanami. Kita tunggu sekitar
3-5 hari dulu agar terjadi fermentasi secara alami. Rumput-rumput yang tadi ada itu biar terurai dulu, sehingga tanaman padi kita nanti bisa tumbuh dengan baik dan sempurna. Nah, itu kita melihat petaninya akan memasang garu yang digunakan untuk meratakan tanah. Nah, itu teman-teman, garunya terlihat dinaiki oleh petani pembajak sawah. Dengan seperti itu, maka tanah yang bergelombang tadi bisa rata sempurna. Bila kita lihat dari dekat, maka terlihat tanah yang sudah dilewati oleh bajak yang diberi garu itu kelihatan lebih rata dibandingkan tanah yang sebelum digaru. Baik, kita lihat dari dekat teman-teman untuk melihat perbedaannya. Nah, ini terlihat jelas teman-teman. Yang di sisi kanan kita tanah yang sudah digaru sudah rata, airnya bisa rata sempurna, dan yang di sebelah kiri kita itu belum digaru. Inilah fungsi dari penggaruan atau pemerataan tanah menggunakan balok kayu yang dinaiki oleh petani dan ditarik oleh traktor. Nah, sangat terlihat sekali perbedaannya teman-teman. Nah, ini petani kita. Adalah ada. Nah, ini bila dari jarak dekat sangat terlihat sekali perbedaannya teman-teman. Ini traktornya milik Pak Sumino. Nah, sangat rata sempurna teman-teman. Dengan begini maka tanaman padi kita dijamin tumbuh subur, mempunyai anakan yang banyak, dan bisa meningkatkan produktivitas tanaman padi kita. Baik teman-teman, kita akhiri perjalanan kita hari ini, jalan-jalan ke sawah untuk melihat cara membajak tanah yang baik dan benar dari petani. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.